Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Pemkot Jaksel, kembali menyegel lapangan padel, kali ini yang berada di Jalan Mohkahfi 1, RT 04 RW 04, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa. Penyegelan dilakukan lantaran menyalahi aturan perizinan, yakni belum memiliki persetujuan bangunan gedung, PBG. Seluruh tahapan prosedur telah dijalankan Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, Sudincitata, sebelum disegel. Mulai dari pemberian surat peringatan pertama atau SP1, SP2, sampai akhirnya SP3 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan. Langkah itu, tambah Ali, juga menjadi bagian dari edukasi dan sosialisasi bagi para pelaku usaha konstruksi, maupun pemilik bangunan agar terlebih dahulu mengurus perizinan sebelum memulai pembangunan. Tindakan hukum akan diambil sesuai ketentuan yang berlaku apabila tidak dipatuhi. Kata Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murtado, di lokasi, Senin, 16 Maret 2026. Jadi, beserta jajaran OPD terkait mendampingi dalam kegiatan penyegelan bangunan padel yang berada di Jalan Kaki Nanti di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa. Kegiatan ini merupakan komitmen dari Pemprov DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan juga, bahwa terkait bangunan-bangunan konstruksi yang tidak ada izin tanpa pengecualian, yang kita lakukan langkah tindakan, baik tindakan administratif maupun tindakan teknis. Nah, kita sudah lakukan tahapan sampai dengan penyegelan sebelumnya, mulai dari SP1, SP2, SP3 sampai pembatasan, terakhir sampai pada penyegelan yang kita lakukan pada hari ini. Ini tentu menjadi bagian edukasi dan sosialisasi untuk pelaku kegiatan yang membangun konstruksi, termasuk pemilik bangunan, agar sebelum melakukan kegiatan pembangunan konstruksi itu bisa mengurus perizinan yang ada. Kalau enggak, ya kita akan lakukan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan yang ada. Pak, saat ini apa akan dikasih tenggat waktu Pak untuk mengurus izin? Kalau izin, insya Allah sih ya sesuai ketentuan yang ada. Tentunya Dinas Cipta Karya bersama PTSP, OPD terkait juga akan memberikan layanan terbaik dalam pengurusan izin dengan secepat-cepat. Oh, kalau di Jakarta Selatan sendiri sudah berapa lokasi ya Pak yang disegel Pak? Kalau berdasarkan data yang update per tanggal 15 Maret ini, di Jakarta Selatan itu ada 209 lapangan padel. Dari 209 itu kita verifikasi 105 berizin, kemudian 104 tidak berizin. Nah, dari jumlah 209 tersebut kita sudah lakukan tindakan sebanyak 120. Pak, terkait izin Pak Gubernur bilang kalau pemilik padel itu harus ada izin PBG dan SLF. Nah, ini kalau misalkan tidak ada izin salah satunya seperti apa Pak? Terima kasih. Teknis ya. Ya, kalau bangunan itu wajib pertama sebelum dibangun dia punya PBG. Jadi bisa diketahui apa saja yang akan dibangun. Setelah itu akan bisa dicek apakah sesuai atau tidak. Setelah bangunannya jadi, untuk bisa beroperasi itu harus ada SLF. Nah, kebanyakan sampai saat ini hanya beberapa lapangan padel yang punya SLF. Jadi ini pun juga untuk izin membangun aja tidak punya. Nah, mungkin kelihatannya bisa ada orang yang merasa melihat itu cuma izin gitu. Tapi ini akan mempengaruhi bagaimana misalkan kekuatan struktur segala macam kalau misalnya tidak melalui perizinan yang nanti kami cek fisiknya. Mungkin sudah diinventarisir tuh ada PBG tapi tidak ada SLF-nya, ada berapa padel gitu di Jakarta? Mungkin hampir semua ya, hanya ada 2 yang punya SLF setahu saya sampai kemarin. Di mana Bu yang 2 di itu? Jakarta Pusat. Yang lain belum ada yang punya SLF. Mungkin ada imbauan Bu untuk pemilik padel itu kalau tidak ada SLF. Kalau tidak punya SLF tidak boleh beroperasi, harus tutup. Jadi kalau sudah punya sertifikat layak fungsi, kita sudah yakin bahwa bangunan itu bisa dipakai, bisa ada orang beraktivitas di dalamnya sehingga dimungkinkan untuk beroperasi, khususnya sebagai lapangan padel. Bu, terkait lapangan padel yang udah ada izin tapi dikomplain warga itu bagaimana Bu tindakannya Bu? Nah, kalau yang udah dapat izin dan dikomplain warga itu menjadi bagian tugasnya Bapak atau Ibu Wali Kota, Camat dan Lurah untuk menjadi fasilitator
bagi pemilik atau pengelola pedal dengan masyarakat. Itu kita harapkan bisa diselesaikan secara musyawarah dan baik-baik. Sejauh ini Bu, terkait jam operasional seperti apa Bu yang pemberlakuan sesuai dengan harapan Pak Gubernur? Jam operasional sih tetap sesuai arahan Pak Gubernur sampai jam 8, tapi memang ditemukan ada beberapa juga yang melanggar, tapi sudah diperingatkan. Dan alhamdulillah itu sudah bersedia untuk sesuai dengan apa yang diarahkan Pak Gubernur. Bu, kalau sudah aja Bu. Kami masa pembuatan SLF dan PBG ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena terkait birokratnya di dalam Pemprov DKI sendiri. Jangan lupa subscribe ya.